1 menit saja sudah selesai. Dengan kemampuan kamu segitu doang. Mending jangan ikut dari awal. Kalau bisa tahan sampai 10 menit, aku janji. Jangan buru-buru dong. Kali ini aku sudah siap, loh. Siap apa sih? Kalau kamu mau main yang gitu-gitu. Kali ini kita coba yang lebih seru. Siapa tahu aku bisa keluarkan potensi terpendam. Potensi kamu paling lama juga nggak lebih dari 3 menit, kan? Tenang aja, kali ini aku pasti bikin kamu puas. George sudah janji sama kamu sekali ini. Aku juga belum pernah main kayak gini. Bener-bener untung banget, anak itu, Su Xiaobu. Sayang, tunggu dulu. Aku ke kamar mandi sebentar. Langsung balik, Hang. Senang banget ya. Dasar anak itu, jago banget mainnya. Sayang, itu kamu. Kupikir aku sudah benar-benar tahu tentang kamu. Ternyata kamu masih punya sisi lain yang aku nggak tahu. Sayang. Mas. Bisa tolong olesin lotion badan aku nggak? Boleh. Mas, kamu punya pacar nggak? Nggak punya. Kalau gitu, kamu lihat aku gimana? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu di mana sih? Su Xiaohu. Kamu siapa? Aku juga namanya Su Xiaohu. Bedanya aku adalah kamu dari masa depan. Aku kamu dari masa depan. Jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Su Xiaohu, masa depanmu sangat menyedihkan. Makanya aku datang khusus buat mengubah takdirmu. Ini buku hariamu. Di dalamnya tercatat semua masa depanmu. Segala kejadian penting yang akan terjadi. Ingat baik-baik, buku harian ini cuma bisa dibuka 1 halaman per hari. Bisa nggak kamu ubah nasibmu? Itu tergantung kamu. Hei, jangan pergi. Selesaikan bicaramu dulu. Hei, kamu sudah sadar? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bukunya. Tadi bukan mimpi. Ini nyata. 8 Agustus 2023, cerah. Hari ini benar-benar sial. Gak nyangka waktu klien lempar bola. Istri dia tiba-tiba datang. Aku lengah sebentar. Akhirnya klien itu komplain. Bos marah besar dan malah memecat aku. Seandainya aku tahu. Aku pasti sudah kasih tahu klien itu duluan. 8 Agustus 2023, bukannya hari ini. Apa mungkin buku hariannya benar? Jadi maksudnya dia, istri klien itu. Kalau begitu aku harus lindungi pekerjaanku. Gak boleh sampai mereka ketahuan selingkuh. Lepaskan aku. Kamu ngapain? Kamu penjaga keamanan bau? Berani-beraninya ganggu aku. Hei, jangan ngomong. Gak sempat jelasin. Kamu ini mau mati aja ya? Kamu ngapain? Kamu setan. Kamu ngapain di sini? Di siang bolong, di tempat terbuka. Kayak gini apaan nih? Bener-bener gak tahu sopan santun. Sayang. Kamu ngapain di sini? Ngasih pelajaran ke pegawai. Datang ke tempat gym malah gak olahraga dengan serius. 2 orang malah peluk-pelukan di sini. Gak sopan banget. Kami pacaran. Pacaran atau bukan? Tetap gak boleh. Ini tempat apa sih? Tempat umum? Harusnya jaga sikap. Pulang sana, berdua di rumah aja. Beneran deh. Kalau masih gini, aku bakal laporin polisi. Sayang,
kamu kok datang? Aku cuma mau lihat-lihat, gak ada urusan lain. Oh, begitu ya. Sayang, kamu kok datang? Aku cuma mau lihat-lihat, gak ada urusan lain. Oh, begitu ya. Kamu pacarnya dia. Hang, Sudah cukup melukisnya. Ah, kamu ngapain? siapa suruh kamu sentuh aku? Kamu penjaga bau. Coba bercermin dulu. Kamu pantas sentuh aku? Ayo dong, tadi situasinya mendesak. Gak sempat jelasin. Terpaksa seperti ini. Jangan buang-buang waktu dengan omong kosong. Bau banget. Tahu nggak baju ini harganya berapa? Ini harganya $10.000. Kamu penjaga pintu seumur hidup pun gak bakal mampu beli. Jangan terlalu berani, ya. Terlalu berani. Kamu penjaga pintu. Aku cuma suka nyakitin kamu aja. Kamu masih mau jadi pacarku? Dengerin ya. Orang sepertimu gak pantas bahkan buat melangkahin sepatuku. Jangan mandikan aku. Bajuku jadi kotor semua. Aku mau dia ganti rugi. Baik-baik, kalau bukan karena dia hari ini, kita pasti sudah ketangkap Li Tiansui. Namamu siapa? Aku Susio. Susio Ohu ya. Bagus, bagus. Kali ini kamu sangat membantu aku. Katakan, mau apa? Gini saja ya. Daripada jadi satpam yang gak jelas. Cuma dapat gaji pas-pasan. Mending ikut aku kerja sebulan. Aku kasih kamu dulu 10.000. Mas Hao, ini kan perusahaan besar. Gimana bisa asal rekrut orang macam ini? Nak, kamu gimana? Kalau begitu, terima kasih Pak Sang. Aku juga nggak jauh lebih tua dari kamu kok. Kamu panggil aku, kakak, aja. Nanti kerja bagus ya. Kakak nggak akan memperlakukan kamu buruk. Oke. Baru masuk kerja gajinya sudah lebih dari 10 juta. Kalau dia kerja 2 tahun lagi, pasti dia bisa melonjak jauh. Ini sudah bisa dibilang perubahan hidup yang awal. Iya kan? Ternyata pelajaran kedua belum selesai juga. Susio Ohu, ya. Tolong bantu aku urus sesuatu. Apa urusannya? Tolong carikan bukti kalau Zhang Hao selingkuh sama Su Jiao. Aku mau cerai sama dia. Ah, Mbak Ipar, kamu salah paham. Pak Zhang dia nggak selingkuh. Kalau Su Jiao itu pacarku. Pacarmu. Kalau begitu, coba telepon dia saja. Aku udah tahu. Jangan pura-pura. Kalau Zhang Hao selingkuh, aku pasti tahu. Kalau kamu sudah tahu, kenapa nggak bongkar dia? Kalau nggak ada bukti, dia nggak akan ngaku. Lagi pula kalau aku buka sekarang, kita jadi cerai. Dia masih dapat banyak harta warisan. Padahal aku nggak mau kasih sepeser pun. Makanya aku pengen kamu bantu. Bukannya seharusnya kamu nyewa detektif swasta? Kamu tiap hari kerja di samping dia. Pasti ada kesempatan buat dapetin bukti. Kalau berhasil, aku kasih kamu 500.000. Mbak Ipar, aku nggak cocok buat ini. Kok kurang? 1 juta. Ini bukan soal uang, aku cuma pegawai kecil, nggak perlu aku ikut campur. Ternyata nafsumu besar juga. Ya, uang aja nggak cukup. Ya, kalau gini gimana? Kamu pikir aku ganteng nggak? Kalau ganteng, mau coba nggak? Mau? Nggak mau? Pak Liu, aku bukan maksud begitu. Kenapa panik? Orang pengen tapi nggak berani. Begini saja, kalau berhasil aku kasih kamu bukan cuma 1 juta. Aku juga mau nemenin kamu semalam. Gimana? Nggak bisa, ya. Kamu belum setuju bantu aku, malah mau manfaatin aku. Mana ada rejeki segampang itu. 1 juta plus aku.
Kamu mau kasih nggak? Aku bisa coba. Tapi aku belum resmi kerja, belum pasti bisa dapat bukti kuat. Oh, Ada 50.000 di kartu sebagai uang muka. Mbak Ipar, jadi aku sudah setuju, ya? Sabar, sekarang belum perlu buru-buru. Aku juga bilang, nanti kalau berhasil kita urus. Itu nggak bisa, Mbak Ipar. Kalau berhasil, kamu tendang aku begitu saja. Aku mau ngadu sama siapa? Kamu takut aku nipu? Ya, Itu nggak boleh. Aku gimana tahu, Mbak Ipar harus pegang janji. Lagi pula nyadap Pak Sang berisiko besar. Mbak Ipar nggak bisa cuma janji mulut saja. orangnya banyak banget. Kalau ketahuan orang lain nggak enak nanti. Begini saja, since kamu sudah ke rumah, aku antar pulang lagi. Bukan soal uang kok. Kalau Pak Sang nggak di rumah, kan? Tenang saja, dia tiap hari nongkrong sama perempuan itu. Berhari-hari nggak pulang. Nggak perlu takut ketahuan dia. Oke, aku duluan ya. Ingat datang malam ini, ya. Gak nyangka belum resmi kerja sudah harus tidur sama bos wanita. Hari ini benar-benar hari beruntung. Mati gaya. Aku datang cuma mau bilang, Xiao Hu. Kamu sudah jadi satpam berapa lama? 2 tahun. 2 tahun? Waktunya nggak sebentar. Xiao Hu, orang berbakat sepertimu. Jadi satpam itu benar-benar mubazir. Makanya aku bawa kamu ke perusahaanku. Aku mau kasih kamu kesempatan buat tunjukin bakatmu. Aku jamin selama kamu rajin dan serius. Aku jamin kamu bisa dapat penghasilan 1 juta per tahun. Bisa sukses besar. Kalau begitu aku akan langsung mengundurkan diri sekarang juga. Besok aku akan masuk kerja di perusahaan kalian. Hei, jangan marah dulu. Alasanku balik ke sini adalah karena ada hal lain yang ingin aku bicarakan sama kamu. Kamu pikir, istri aku itu kan cuma kakak iparmu? Cantik banget, dia wanita tercantik yang pernah aku lihat. Kalau begitu, gimana kalau aku yang merayu kakak iparmu? Atau kamu yang merayu kakak iparmu, gimana? Merayu kakak ipar, bukan, Pak Sang? Aku nggak bermaksud begitu. Aku ngerti kok. Santai saja. Aku bukan buat muji kamu. Kalau bukan itu, maksud Anda apa? Aku benar-benar ingin kamu merayu kakak iparmu. Pak Wang, nggak nyangka Anda punya cara seperti ini. Kamu mikir terlalu jauh. Aku dan kakak iparmu, kita sama-sama dari desa, lahir dari keluarga miskin, tapi nggak mau hidup biasa-biasa saja. Makanya kita datang ke kota Jiang yang sebesar ini untuk berjuang. Baru dapat kesempatan. Aku berhasil buat grup Sihai ini jadi besar dan kuat. Tapi setelah perusahaan stabil, aku mulai sadar. Kalau kakak iparmu, Liu Qingsu, sama sekali bukan cinta sejati kamu. Pak Sang, maksud Anda benarkan? Aku mau cerai dari dia. Karena kalau cerai, dia bakal minta separuh harta aku. Pak Sang, Anda ingin bercerai? Ya, mana mungkin aku mau dia bercerai. Kalau orang lain yang di posisi ini, Pasti juga nggak mau, jadi. Maka aku suruh kamu goda istri saudaramu itu. Kenapa harus aku, Mas? Lihat, kamu kan ganteng. Badannya juga oke. Istri saudaramu itu pasti nggak bakal tahan sama cowok ganteng kayak kamu. Begini aja. Kalau kamu berhasil menggoda dia, dapat bukti dia selingkuh. Pak Zhang, serius mau tidur sama istri saudara? Itu pasti bohong. Kok, kamu malah pengen beneran? Kamu cuma perlu ambil bukti aja. Nggak usah merasa bersalah. Gimana, Mas, tertarik nggak? Pak Sang, Anda bos saya. Kalau saya lakukan ini. Tenang, setelah selesai saya kasih Anda 1 miliar. Aduh, bukan masalah uang. Sig, kamu nggak usah buru-buru jawab. Pulang dulu,
Pikirin baik-baik, besok baru kasih tahu saya. Oke, segitu dulu. Kamu dulu. Halo, Xiaohu. Aku sudah kirim alamatnya ke kamu. Rumahku nggak dikunci. Kalau sudah sampai langsung masuk aja. Ya. Oke, oke. Shoot. Istri saudara, silakan masuk. Lauhu sudah datang. Xiaohu sudah datang. Baru dari rumah orang lain, ya. Tenang saja. Dia nggak tahu lagi kemana buat main-main. Bagus enggak? Bagus, kan, istri saudara. Kamu tadi bilang mau kasih aku uang muka, bukan soal uang. Kalau bukan uang, apaan? Menurut kamu, Aku nggak tahu. Jelaskan dong. tahu-tahu tanya. Ayo. Kang Hao, Xiaohu, si brengsek bau itu, beneran bisa kamu suruh godain Qian Sui? Aku sudah janjiin dia 1 miliar. Dia pasti tergoda uang segitu. Cukup buat ngurangin perjuangannya puluhan tahun. Iya juga. Si brengsek bau itu, kayaknya seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak itu. Dia aja nggak mau, apalagi orang lain. Tapi itu 1 miliar, loh. Kasihan juga kalau kasih ke dia. Kamu beneran pikir aku bakal kasih dia 1 miliar? Aku cuma pakai dia aja. Biar dia ambil bukti perselingkuhan seseorang. Kalau sudah dapat bukti, aku bakal masukin dia penjara. Ternyata begitu. Buat aku si brengsek bau itu aja bikin mual. Orang kayak dia memang harus dipenjara. Kita ulang lagi. Kang Hao, kamu udah berhari-hari nggak pulang. Nggak takut dimarahin? Kalau beneran selingkuh, kamu kira semua orang kayak kamu. Ah. Nggak nyangka kamu jago banget. Kedengarannya sering godain cewek. Ya. Istri saudara, itu baru permulaan. Aku masih punya jurus andalan. Mau coba? Masih ada yang lebih hebat. Berhenti. Hari ini nggak boleh lanjut lagi. Aku bilang kan, setelah selesai aku jadi orang kamu. Tapi hari ini aku cuma bisa kasih uang muka aja. Istri saudara, kamu bikin aku jadi panas nih. Kamu nggak peduli. Kalau nggak, tolong aku dong. Modalnya sih gede banget, tapi hari ini gak boleh lanjut lagi. Kalau kamu memang gak tahan, ya ke kamar mandi urus sendiri. Pokoknya hari ini gak boleh lanjut lagi. Sekali aja, sekali aja. Nggak boleh. Kalau nanti kamu dapat aku, terus tiba-tiba balik muka gak ngaku gimana? Saudariku, aku mana mungkin orang kayak gitu. Kalian pria semua sama saja. Udah pakai celana, lupa orang. Udah deh, jangan ngomong lagi. Udah bilang gak boleh, ya gak boleh. Kalau begitu aku cuci badan di sini boleh kan? Semuanya gara-gara cewek itu, Su Jiao. Bikin aku sekarang jalan beberapa langkah aja ngos-ngosan. Kalau begini terus, gak bisa. Istri aku ini gimana sih? Tidur malam aja gak tutup pintu, gak takut maling masuk. Katanya mana ada hati begitu. Ini kenapa sih? Baiklah kamu, Ren Kingsun. Aku bilang, aku udah berhari-hari gak pulang. Kamu gak sekalipun telepon aku. Ternyata kamu selingkuh sama pria lain. Aku kira kamu polos dan suci. Ternyata berani selingkuh diam-diam dariku. Baik. Hari ini aku akan buat kamu bayar mahal. Ini kan sidik jari Tuan Song, bukti kuat. Sangat jelas, sangat jelas. Kali ini kamu benar-benar kena tangkap basah sama aku. Sayangku, kamu kok pulang? Ini rumahku. Kenapa aku harus pulang? Kenapa? Sekarang aku pulang malah ganggu momen bahagiamu ya. Sepatu di depan pintu itu milik pria liar siapa? Bukan begitu. Dengar aku jelasin. Saat aku di luar. Kamu selingkuh di rumah, ya?
Kamu laki-laki brengsek, tutup mulut. Kalau aku tangkap dia, aku pasti bunuh dia. Baiklah. Sepertinya kalian sudah selesai. Sedang mandi? Ya. Bukan kok. Aduh. Kamu. Aduh. Selesai deh. Selesai. Kali ini aku nggak dapat bukti dia selingkuh. Malah aku yang ketangkap basah. Bajingan itu beberapa hari nggak pulang. Kenapa hari ini dia pengen pulang? Kakak ipar, Xiao Wu. Kamu? Kok di rumahku? Pak Zhang, pelan-pelan dong. Kan kamu suruh aku datang. Jadi aku datang. Oh, begitu ya. Xiao Hu cepat banget ngerti maksudnya. Belakangan aku lagi agak bokek, makanya aku langsung datang. Gak bilang-bilang dulu. Maaf, hal kecil aja. Aku ngerti kok. Aku tahu. Aku ini belum mulai loh. Barusan hujan. Kakak ipar kebetulan mobilnya rusak. Aku bilang sekalian mandi aja sambil kesempatan. Terus aku siap laksanakan rencana berikutnya. Tiba-tiba kamu datang. Benar-benar. Jadi kamu ingat juga ya? Ini salahku. Kalau begitu, aku pamit dulu. Kamu lanjut deh ngurusin kakak ipar kamu. Kamu lanjut aja deketin kakak ipar kamu. Kamu pergi sekarang? Gimana tuh? Pasti kakak ipar nggak bakal kasih aku kesempatan lagi. Selain itu, kamu pergi. Kakak ipar malah makin curiga sama kita. Aduh. Ini. Salahku karena terlalu buru-buru. Kalau kamu nggak pulang, mungkin sudah dapat bukti. Cepat pikirkan, cara apa? Cepat perbaiki ini. Ini dari pihak Ning Yadong. Mereka sedang ngapain di dalam? Kalian ini. Pak Sang, kan tadi mobil kakak ipar rusak, terus hujan, pas antar pulang kena hujan, terus mandi aja. Jangan pikir macam-macam. Oh iya, aku lihat baju Xiao Hu basah kuyup. Takut dia flu, makanya aku suruh dia mandi di rumah. Oh, begitu ya? HMPH, kamu nggak tanya apa-apa malah marah-marah sama aku. Orangnya benar-benar nggak masuk akal. Sayang, maaf, aku salah sangka sama kamu. Kalau begitu, mending kamu tiduran dulu. Aku sama Xiao Hu masih ada 2 kata mau omong. Ya sudah deh. Aku harus cari cara pergi. Biar nggak ketahuan. Pak Yo, kalau nggak begitu, aku balik aja ya. Kenapa buru-buru? Aku sudah memikirkan cara. Loh. Kamu cari Su Jiao. Yang perempuan yang kamu temui pagi ini. Kamu cari dia untuk ambil sesuatu. Ambil apa? Nanti kamu juga akan tahu. Xiao Hu, bagaimana kalau kita tunda saja? Xiao Hu, hari ini adalah kesempatan yang sangat baik. Apa kamu tidak ingin segera mendapatkan bukti? Agar aku bisa cepat-cepat bercerai dari istrimu. Nanti uang 1 juta ini bisa jadi milikmu. Apa kamu tidak ingin dia pergi? Duduklah dengan baik. Begitu yang benar. Alamatnya sudah aku kirim, sekarang pergi. Baik, Hauge, nanti kalau dia datang, aku kasih dia obat. Sayang mungkin sedang sedikit lelah. Setelah aku pulih, pasti aku akan membuatmu puas sekali. Serius, Hauge, Presiden menunggu kamu. Ya. Sementara ini seperti itu, Setiap kali cuma 2 atau 3 menit, masih suruh aku puas. Kalau bukan karena uangmu itu, aku sudah lama cari cowok ganteng. Kamu ini si bodoh. Cepat juga datangnya. Aku merasa tidak mengganggu kamu, tidak perlu langsung mengejekku, kan? Siapa suruh kamu menyenggolku hari ini? Aku sudah menjelaskan padamu. Aku hanya ingin membantu kamu dan Sang. Kalau kamu merasa tidak nyaman, cari saja Li Kingsway. Apa kamu berani? Ini sikap apa? Kamu ini barang tidak berguna. Bagaimana berani bicara seperti itu padaku? Percaya tidak? 1 kata dariku bisa bikin kamu kehilangan pekerjaan. Aku bukan datang untuk berdebat denganmu. Ambil barangnya dan pergi. Berdebat sama aku. Kamu layak untuk aku beritahu. Ini adalah kawasan elit. Kalau bukan karena Hauge punya pengaruh, kamu bahkan tidak akan bisa masuk. Kamu sudah melewati batas. Apa aku salah bicara? Serahkan barang Zhang Zong padaku.
Ya, ambil saja. Cepat pergi. Kamu yang menjijikan. Kamu sudah bikin rumahku kotor. Apa aku salah bicara? Kamu lihat kemana sih? Jaga matamu baik-baik. Kalau sembarangan lihat, hati-hati matamu bisa keluar. Aku hanya melihat sekali tidak sengaja. Kamu tidak perlu bicara seperti itu. Gu Xiaoxi, aku sudah sangat mengerti orang sepertimu yang menjijikan. Di permukaan tampak baik. Tapi dalam hati siapa tahu seberapa kotor. Aku kasih tahu kamu, pikiran untuk menggoda anjing itu tidak seharusnya ada. Kamu tidak merasa terlalu percaya diri. Bagaimana berani melakukan tapi tidak mau mengakui? Kan, aku paling tidak suka orang seperti kamu. Jangan berlebihan. Berlebihan? Ya, aku berlebihan. Lantas, aku masih bisa lebih berlebihan. Kalau tidak suka, tahan saja. Kamu sudah terlalu menindas. Ya, aku memang menindas kamu. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu urus aku atau tidak? Kamu yang cuma penjaga pintu. Mau ngapain? Su Xiaohu. Kamu berani memukul aku. Memukulmu? Lalu apa? Di kantor, kamu baik padaku. Sekarang kamu memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu bisa menerima? Kamu merasa bisa berkuasa dan bersikap sewenang-wenang. Tapi aku tidak bisa melawan. Aku kasih tahu kamu, kamu sudah selesai. Aku akan bilang ke Hauga, suruh dia pecat kamu, bikin kamu di blacklist, supaya kamu tidak bisa dapat pekerjaan lagi. Apa kamu tidak takut? Takut? Kamu tidak mampu. Cuma bisa bergantung pada pria untuk berkuasa. Kamu. Sekarang aku bekerja untuk Zhang Zong. Kalau ada yang salah, kamu rasa siapa yang akan disalahkan? Kamu berani mengancamku. Apa ini ancaman? Coba saja, kamu akan tahu. Pergi dari sini. Sepertinya Su Jiao meskipun sombong, tapi cukup cerdas. Kalau begitu, kenapa kamu belum pergi? kamu suruh aku pergi? Aku pergi. Sebaiknya kamu bicara baik-baik padaku. Kalau tidak bisa, aku tidak keberatan mengajarkanmu. Mau berbuat apa? Nanti kalau Zhang Zong bertanya, aku akan bilang kamu selalu mengejekku, tidak membiarkanku pergi. Nanti kalau semua tidak beres, aku lihat kamu pergi. Kalau aku pergi, mau bagaimana? Kamu suruh aku pergi? Aku pergi. Kenapa aku harus dengar kamu? Kalau sampai urusan Hauge terhambat, Aku pasti akan hancur. aku tidak akan kabur. Aku hanya seorang satpam kecil, tidak ada ambisi besar. Kalau tidak bisa tinggal di Jiangcheng, ya tinggal di tempat lain. Tapi kamu yang sayang pada emas itu. Baiklah, kamu bisa jaga milikmu. Saya minta maaf atas apa yang saya katakan tadi. Sekarang, bisakah kamu pergi? Kalau pergi sekarang, kan jadi sia-sia datang ke sini. Barangnya sudah saya berikan padamu. Kamu mau apa lagi? Tentu saja, saya mau tidur di sini. Kenapa kamu meraba saya? Hari ini kamu puas sudah memarahi saya. Saatnya kamu membayar harga. Kalau sudah memarahi saya, siap-siaplah untuk membayar. Saya adalah wanita Hauge. Kamu berani menyentuh saya. Hauge tidak akan membiarkanmu. Kalau begitu, hari ini saya akan benar-benar menyentuhmu. Apa yang kamu lakukan ini ilegal. Saya rasa kamu benar-benar rendah. Tadi di samping saya sok kuasa. Sekarang baru takut ya? Saya sudah minta maaf tadi. Kamu mau apa lagi? Kalau minta maaf itu ada gunanya. Saya akan tidur denganmu. Kemudian saya akan minta maaf lagi. Bagaimana? Tolong lepaskan saya. Saat selingkuh di kantor siang hari, saya tidak melihat kamu melawan. Sekarang kenapa kamu berpura-pura suci? Kamu berani sekali. Menjadi satpam tidak akan lebih baik dari ini, kan? Dia kaya? Itu urusannya. Apa hubungannya denganmu? Saya penasaran, kamu dekat dengannya. Dia bisa bagi berapa banyak untukmu? Itu bukan urusanmu. HMPH? Bagaimana? Uang orang kaya hanya untuk dilihat, tidak untuk dibelanjakan. Kamu juga rela dipermainkan, kan? Kamu ini pemabuk? Ngerti apa sih? Kalau dia bisa tidur, aku juga bisa. Tapi tidak bisa. Hari ini siapa yang mengurusmu? Apa? Kecil kuning, kenapa lama sekali? Sudah dapat barangnya. Hei, Zhang Zong, sudah dapat. Tadi ada sedikit masalah. Tidak apa-apa, yang penting itu, cepat kembali. Kalau tidak, kakak ipar sudah ulang tahun. Ah, sial. Sepertinya hari ini gagal lagi. Hari ini kamu beruntung. Lain kali pasti aku akan mengurusmu. Siapa namanya? Bersikaplah manis sedikit. Tidak disangka dia begitu besar hati. Zhang Hang itu benda yang tidak berguna. Setiap kali hanya bertahan 2-3 menit. Hanya untuk waktu saja. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kepala bau itu bahkan tidak layak untukku. Ini dia. Ini dia. Dari Hubei,
Ya, ingin memberikan obat pada kakak ipar, menciptakan ilusi perselingkuhan. Tidak kusangka kamu pulang begitu malam. Kakak ipar sudah tidur. Aduh, bisa begitu. Semuanya karena aku yang menunda. Hehe, baiklah. Hari ini sudah terlalu larut. Kamu tidak punya kesempatan. Bagaimanapun juga. Sudah larut begini. Aku tidak ingin mengganggu istirahatmu. Baiklah. Silakan pulang dulu. Nanti di rumah pikirkan baik-baik bagaimana mengumpulkan bukti. Baik, mengerti. Walaupun hari ini mengubah nasib, tapi 2 kesempatan itu tetap tidak dapat. Aduh, sangat menyiksa. Hari ini EDG ada yang membuka kunci. Benar-benar terbuka. Hari ini jam 12 siang, ada seorang gadis kecil jatuh ke danau dingin. Diselamatkan oleh seorang pejalan kaki. Tidak disangka, anak itu ternyata adalah putri presiden grup Y. Ah, seandainya anak itu aku yang selamatkan. Tanggal 9 Agustus 2023. Grup Y. Itu adalah perusahaan besar dengan skala ratusan miliar. Seandainya aku menyelamatkan anak itu, aku pasti kaya. Menyelamatkan anak itu, aku pasti kaya. Jam 12 siang istirahat lagi. Masih ada 6 jam, tidak perlu terburu-buru. Danau panjang ini begitu besar. Anak itu di mana ya? Jangan terlalu jauh. Kalau tidak, aku tidak akan menemukannya. Permainan serigala. Baik, harusnya itu dia. Tidak apa-apakan. Cepat bawa anak itu ke rumah sakit. Anak muda, kamu tidak apa-apakan. Perlu ke rumah sakit tidak? Baik, tidak apa-apa. Tidak perlu ke rumah sakit. Bagaimana bisa? Airnya sangat kotor. Kalau kamu flu dan terinfeksi, bagaimana? Terima kasih, terima kasih. Sungguh tidak apa-apa. Aku masih harus bekerja. Berbuat baik tanpa pamrih. Di masyarakat sekarang, orang baik seperti ini sudah jarang. Iya, anak muda ini memang orang baik. Anak muda baru kerja hari pertama sudah berani telat. Ya, kalau kamu tidak mau ikut kelas ini, cepat-cepat pergi saja. Supaya tidak mengganggu yang lain. Supaya tidak mengganggu pemandangan. Hari ini ada urusan. Kenapa semua orang tidak ada masalah? Hanya kamu yang ada urusan. Itu bukan alasan kamu telat. Lihat deh. Sekolahmu ini gimana sih? Kamu pikir ini wajar? Citra perusahaan sudah kamu rusak sendirian. Ada orang jatuh ke air. Saya pergi menyelamatkan orang. Haha, menyelamatkan orang. Jangan bohong deh. Coba cari alasan yang lebih baik. Kamu baru bangun pagi sudah mau menyelamatkan orang. Su Jiao, kamu sengaja bikin aku kesulitan? Ya. Ini kan aturan perusahaan. Kamu telat, pasti dapat pemotongan poin. Kak, kamu si kecil harimau. Ya, Pak Liu mencari kamu. Silakan ikut saya. Kakak ipar. Kamu mencari saya. Hong. Kakak ipar hari ini datang untuk mencari saya. Mau pesan beberapa unit rumah lagi. Ya. Xiao Wu, ini perusahaan. Masih banyak orang lain di sini. Jangan sembarangan. Maksud kakak ipar adalah, kalau tidak ada orang lain, aku bisa sembarangan? Ya. Kakak ipar tidak perlu takut. Kita tutup pintu. Mereka tidak akan melihat. Selama kamu tidak bersuara, mereka tidak akan menyadarinya. Lebih menegangkan, kan? Anjing kecil tidak bisa. Kamu hari ini cantik sekali. Oh, apa kamu sangat terganggu? Ada apa? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu Zhang Hao ngapain di sini. Dia tidak bisa berkembang di perusahaan. Kalau bukan aku yang datang ke kantor hari ini, dia belum tahu. Masalah dana perusahaan sudah muncul. Sungguh gila. Iya, sekarang untuk menutupi lubang ini, aku hanya bisa menghubungi Grup Y. Tapi jika bisa berkolaborasi dengan Grup Y, semua masalah ini bisa teratasi. Grup Y itu sangat kuat. Tapi Grup Y tidak memandang perusahaan kecil kita. Aku sudah berbicara dengan Ketua Y beberapa kali, tapi tidak ada yang berhasil. Sekarang, jika rantai dana ini tidak diselesaikan, konsekuensinya hanya akan semakin besar. Bahkan seluruh grup akan menghadapi krisis besar. Aku tidak bisa membantumu dengan hal lain. Tapi soal Grup Y ini, aku bisa membantumu. Kamu. Iya. Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Tidak ingin aku sedih. Tapi, seperti Grup Y yang besar ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu juga tidak bisa. Apakah kamu tidak percaya padaku? Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang uang 1 juta itu. Aku sudah bilang padamu. Jika kamu bisa memberitahu bukti perselingkuhan Zhang Hao. Meskipun perusahaan menghadapi kebangkrutan, aku pasti akan memberikannya padamu. Saya juga pasti akan menyerahkan ini padamu. Kakak ipar tidak akan bangkrut. Saya akan menemanimu ke Grup Y. Saya akan berbicara dengan CEO Y. Pastikan bisa berhasil. Kamu yang berbicara. Apakah kamu kenal? Siapa CEO Y itu?
jangan bercanda dengan hal seperti ini. Apakah kamu benar-benar mengenal CEO grup wawancara? Kenal sih tidak, tapi saya punya utang nyawa padanya. Utang nyawa? Iya. Kamu semakin tidak masuk akal saja. Kamu bilang kamu punya utang nyawa pada CEO Grup Y. Coba ceritakan bagaimana kamu menyelamatkannya. Saya tidak menyelamatkan dia, saya menyelamatkan putrinya. Bagaimana bisa jadi putrinya? Jangan-jangan sudah jadi nenek. Aduh, pokoknya jangan banyak tanya deh, mau saya bantu. Lagi pula tidak ada cara lain untuk urusan ini. Lebih baik biarkan dia coba saja. Oke, saya bawa kamu ke rumahnya. Ayo. Dokumen-dokumen ini bagaimana cara menambahkannya? Kamu yakin semua waktu sudah tepat? Jangan sampai kamu mempermalukan diri sendiri. Tenang saja, nanti aku akan masuk dulu. Kamu tinggal di sini saja. Pak Han, kami datang untuk menemui Ketua Y. Aku tidak mendengar. Ada tamu untuk Ketua Y hari ini. Biarkan dia masuk dan sampaikan. Katakan bahwa penyelamatnya datang. Penyelamat. Kalau begitu, tunggu aku laporkan. Siapa yang menarik siapa? Orang yang menyelamatkan putriku adalah kamu. Hari ini ada beberapa orang yang mengatakan telah menyelamatkan putriku. Tapi yang datang ke sini adalah kamu yang pertama. Orang-orang ini terlalu berlebihan. Mereka bahkan menyamar sebagai aku. Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu bukan penipu? Lihat rekaman videonya. Benar-benar kamu. Ya. Sekarang kamu percaya, kan? Silakan duduk. Ceritakan berapa banyak yang kamu inginkan. Aku tidak mau uang judi. Oh, lalu kamu mau apa? Perkenalan diri dulu. Aku adalah perwakilan dari grup Sihai. Hari ini, aku ingin membicarakan kerjasama denganmu. Oh, begitu. Karena kamu adalah orang yang berhutang budi kepada putriku, maka kerjasama ini tentunya bukan masalah. Serius? Kamu bawa kontraknya? Ah, sudah bawa. Silakan lihat saja. Kamu memang orang yang terbuka, Ye. Hari ini terima kasih banyak ya. Justru saya yang harus berterima kasih padamu. Ye, jangan terlalu sopan. Saya yang harus berterima kasih padamu. Lepaskan saya. Tuan San, saya tadi panik melihat kamu jatuh. Jadi, Bukan. Kamu. silakan duduk dengan nyaman. Apa maksudmu ini? Tadi saya menerima kabar tentang putri saya yang jatuh ke air. Saya jadi panik dan terlambat sedikit. Sekarang sudah baik-baik saja. Ya. Saya akan menjemputnya. Atau mau saya bantu pijat sedikit? Baiklah. Kalau begitu terima kasih banyak. Apple. Maaf ya, ini pertama kalinya saya memijat wanita cantik. Agak gugup. Katakan saja wanita cantik. Saya sudah punya anak. Anakmu kenapa? Saya sudah melihat banyak gadis. Tidak ada yang seindah kamu. Sungguh pandai merayu. Saya hanya bilang yang sebenarnya. Kamu memang pandai bicara. Pasti kamu sudah punya banyak pacar, kan? Belum pernah pacaran sih. Kamu pendek dan tampan seperti ini. Tidak ada masalah, kan? Tidak. Aku harus turun dan lihat. Ayo, cari aku. Liu Song, kenapa kamu datang? Kamu masih berani tanya kenapa aku datang? Aku suruh kamu datang untuk urusan bisnis. Kamu malah di sini menggoda perempuan. Pergi. Aku tidak menggoda siapa-siapa. Ye Zong terkilir. Aku hanya memijatnya. Maaf ya, Li Zong. Aku salah paham. Kamu lanjutkan saja. Ye Zong, kamu sudah merasa lebih baik. Tidak apa-apa, Hi Zong. Kontraknya sudah selesai. Silakan cek. Terima kasih, Ye Zong. Tidak perlu berterima kasih. Jika mau berterima kasih, ucapkan saja kepada Xiao Hu. Kontrak ini dia yang tanda tangani. Kadang kita perlu bicara dengan baik. Kalau tidak ada hal lain, Ye Zong, kami permisi dulu. Kali ini salah. Sayang, barusan aku ingin mendengar jawabanmu. Kamu bilang apa? Jelaskan dengan jelas, sakitnya. Masih sakit, tidak sakit lagi. Lepaskan. Liu Fang,
Kenapa kamu membawa aku untuk bersaing dengan perempuan lain? Kamu sudah makan belum, Liu Zong? Apa kamu tidak cemburu? Cemburu apa? Aku tidak cemburu. Akhirnya selesai. Sudah jam 9, saatnya pulang. Hari ini harus menyelesaikan ini semua. Sudah jam 9, saatnya pulang. Hari ini harus menyelesaikan semuanya. Waktunya pulang, aku harus pulang. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Hari ini kamu harus lembur. Kamu harus menyelesaikan ini, bukan? Kepala Su, begitu banyak. Kamu ingin aku menyelesaikan ini sampai pagi. Itu urusanmu. Jika kamu tidak menyelesaikannya, gaji bulan ini, jangan harap dapat. Terlalu menindas. Aku memang menindas kalian. Lalu bagaimana? Aku adalah atasan di perusahaan. Aku datang untuk memberitahumu, bukan untuk berdiskusi. Kenapa kamu menindas aku? Apa kamu tidak menindas aku? Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Apa itu menindas? Aku adalah atasan di perusahaan. Aku tahu itu. Apa yang kamu omongkan? Su Xiaohu. Kamu berani memukulku. Memukulmu? Memukulmu? Lalu bagaimana? Bukan hanya memukulmu. Aku akan menghajarmu. Kalau kamu berani bergerak, aku akan memberitahu Zhang Hao. Zhang Hao hari ini adalah raja. Aku datang pun tidak akan menyelamatkanmu. Sueli adalah nyawa perusahaan. Perusahaan yang membuatku bersemangat. Hahaha, hari ini aku akan mengusirmu dari perusahaan. Ternyata aku diperlakukan oleh brengsek ini. Tidak mau diucapkan. Tapi tubuhnya sangat jujur. Kau ini brengsek, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak akan membiarkanmu lolos. Tadi kamu kan teriaknya cukup keras. Kau brengsek, makhluk ini. Sial, tidak bisa menahan dirimu. Kamu datang lagi. Hari ini jika kamu tidak melayaniku dengan baik, jangan harap bisa pergi. Tolong kasihanilah aku. Memang pantas mendapatkan hukuman. Lihat kamu masih berani ngomong keras. Anak ini benar-benar seperti banteng. Jauh lebih hebat daripada si Yohua itu. Siapa sih yang buka pintu? Aduh, kalau Zhang Hao yang datang, gimana nih? Aku yang buka pintu. Dokumen saya. Pak Sang. Anda ngapain di dalam? Kok lama banget baru buka pintu? Kok lama banget baru buka pintu? Saya bisa ngapain lagi? Kan saya kerja. Begitu malam masih kerja juga. Saya curiga kamu di dalam ngapain yang gak beres. Gak kok. Kalau begitu kayaknya bukan kerja deh. Oh, Pak Xiao ya. Memang saya gak kerja. Saya lagi main aja. Tunggu sebentar ya. Saya paham. Kamu di dalam sendirian ngelakuin hal nakal ya. Hahaha. Soalnya udah lama banget gak ngerilis, makanya saya jadi. Pak Sang, ada apa kok panggil saya? Oh iya. Saya memang ada satu hal penting mau ngomong sama kamu. Apa itu, Pak? Feng Xiao itu kan istri kakakmu ya? Apa maksudnya istri kakakku? Saya nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Dengar dulu penjelasan saya. Terakhir kamu cuma pura-pura main sama aku, kan? Kali ini aku mau main beneran. Jangan bercanda, ya, Pak Sang. Aku gak mungkin asal-asalan. Lihat aku, kayak orang lagi bercanda. Apa dia benar-benar punya kebiasaan aneh kayak gitu? Pak Sang, boleh aku tanya kenapa? Kalau bos bilang juga gak masalah. Tapi kamu harus janji sama aku. Jangan sampai ada yang tahu. Tenang saja, aku janji gak akan cerita ke siapa-siapa. Aku baru tahu. Aku kena masalah infertilitas, kan? Kali ini aku datang minta tolong sama kamu. Soalnya aku sama istrimu udah lama, tapi belum punya anak. Kalau terus begini, dia pasti mulai curiga. Minta tolong sama aku memang tepat. Ada apa gak tepatnya? Lihat deh, kamu ganteng, badan juga oke.
Anak yang kamu punya sama istriku, pasti gak kalah bagus. Tapi kenapa? Apa kamu gak mikir istrimu cantik banget? Kamu gak pengen ngerasain gimana rasanya dengannya? Ya jelas aku pengen ngerasain istrimu dong. Ya udahlah. Kalau kamu bisa urusin ini. Nak. Ini 50 juta buat kamu. Oke. Masalah ini sudah beres. Aku akan pulang dulu atur semuanya. Tunggu kabarku. Pak Sang, saya. Dia malah nyuruh aku tidur sama istrinya. Kalau begitu aku sama istri dia jadi. Dasar bajingan, bikin aku marah banget. Kamu lagi ngapain sih? Aku baru tahu dia kena infertilitas. Dia infertil. Kamu harusnya senang dong. Aku senang apaan? Dia janji kalau aku hamil, dia kasih mobil sama rumah. Tapi ternyata dia gak bisa. Makanya kamu jadi simpanannya. Aku ikut dia cuma mau punya anak, biar nanti dapat hak warisan. Sekarang rencana itu bubar semua. Dasar pantas dapat nasib kayak gini. Kalau kamu gak jadi simpanan orang, gak bakal sampai kayak gini juga. Jadi intinya, kamu emang cari masalah sendiri. Gak bisa. Aku gak akan diam aja. Ya udah, kamu pikirin sendiri di sini. Aku pergi. Kamu gak boleh pergi. Kamu harus bantu aku. Aku bantu kamu, kenapa aku harus repot? Aku kenapa harus bantu kamu? Oke. Kamu perlakuin aku kayak gitu. Ya, kalau gitu jangan salahin aku gak punya perasaan. Kamu ngapain? Aku mau telepon Zhang Hao. Kasih tahu semua yang kamu lakuin ke aku. Berani? Ya, mana aku gak berani. Kalau kamu gak bantu aku bongkar semua ini. Biar semua berhenti main-main. Baiklah, aku bantu kamu. Kamu mau gimana lindungi aku? Udah buang-buang waktu begitu lama. Aku gak terima. Aku mau rebut hartanya sebagai ganti rugi. Tapi soal rebut harta, aku bilang dulu. Kalau melanggar hukum, aku gak mau ikut. Siapa bilang kamu melanggar hukum? Kalau begitu aku harus bantu kamu gimana? Aku sih gak terima. Ngomong apa sih kamu? Kasih aku waktu. Aku akan kasih jawaban. Halo. Cepetan sekarang juga. Kalau nangis lagi, kamu udah jadi bibit aku dari dulu. Hei, oke. Apa sekarang malah giliran kamu yang tidur dulu? Ya. Sudah sampai. Sudah diatur semuanya. Kamu cepat masuk saja. Diatur apa? Jangan banyak tanya. Istrimu sudah menunggu di dalam. Ayo. Baiklah. Aduh. Kamu bawa aku ke sini buat apa sih? Sayang. Kayaknya. Kita udah lama gak kayak gini. Kamu juga lama banget gak sentuh aku. Aku kira kamu udah gak bisa lagi. Gimana kalau coba hari ini? Mending gak usah deh. Kamu tiap kali cuma sebentar terus selesai. Dengan kemampuan segitu, mending gak usah mulai. Kalau bisa tahan sampai 10 menit, aku baru setuju. Sayang, santai aja. Kali ini aku sudah siap. Siap apa? Kamu mau main yang begini? Kali ini kita coba yang lebih seru. Siapa tahu bisa keluarkan kemampuan terpendamku. Padahal kemampuan kamu paling lama cuma 3 menit. Tenang, kali ini aku pasti buat kamu puas. George janji sekali sama kamu. Aku aja belum pernah main kayak gini sebelumnya. Benar-benar murah hati si Xiaobu itu, bocah itu. Sayang, tunggu dulu ya. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Langsung balik, kok. Kok kamu kelihatan senang banget sih? Zhao Peng, anak itu memang jago mainnya. Sayang, itu kamu. Aku kira aku sudah sangat mengenal kamu. Sayang, ternyata di hatimu masih ada sisi lain seperti ini. Sayang, kamu kok belum datang juga? Bukannya tadi bilang hari ini pasti puas. Sayang,
kamu kenapa nggak ngomong sih? Sayang, kamu kenapa nggak bicara? Sayang, Apa kita bakal ketahuan? sayang, kamu di sana. Sakit jiwa. Kok suaramu nggak seperti Zheng Hao? Sayang, kamu bisa bantu aku lepasin tangan ini nggak? Ayahku lagi sedih banget. Kalau nggak dilepasin, Dia pasti curiga ada yang nggak beres. Sayang. Ade. Ternyata kamu bukan Zhang Hao. Kamu siapa? Aduh, berabe nih. Kok jadi banyak banget penjelasannya? Putar badan. Pak Lin. Su Xiaohu, kok kamu di sini? Aku cuma lewat. Aku segera pergi. Lewat aja bajumu udah hampir copot. Masih bilang cuma lewat. Lulu, dengar aku membela diri. Nggak, kamu dengerin penjelasanku. Zhang Hao yang suruh kamu datang. Pak Zhang bilang. Siapa yang bisa kasih aku 500.000? Ngabisin duit buat nyari orang yang nyakitin istri sendiri. Hal kayak gitu cuma dia yang berani lakukan, Pak Liu. Sebenarnya ini cuma salah paham. Kalau aku nggak nemu itu tepat waktu, apa kamu bakal ngambil aku cuma karena 500.000? Zhang Hao, kamu ini beban banget. Sekarang aku jadi celaka karena kamu. Kalau sudah sampai segini, kayaknya cuma bisa begini. Pak Liu, ini bukan soal uang. Aku benar-benar suka sama kamu. Kamu ngomong apa sih? Sebenarnya, sejak pertama kali ketemu kamu, aku sudah suka sama kamu. Suka atau nggak suka apa sih? Kita kan cuma urusan bisnis. Aku tahu, tapi aku benar-benar suka sama kamu. HMPH, omongan laki-laki, penuh kebohongan, beneran deh. Aku bersumpah, kalau bohong, aku siap disambar petir. Lagi pula waktu itu kamu bilang, Kamu bakal kasih aku hadiah. Sekarang kamu harus ketemu Xiaohu. Kontrak ini ditandatangani dia, ya? Nanti aku kasih hadiah yang layak padanya. Ah, memang sih begitu. Kalau begitu, kamu mau hadiah apa? Maksudmu apa? aku tadi hampir berhasil, tapi kamu gangguin. Sekarang aku jadi pengen aja. Kalau kamu memang lakukan sesuatu sekarang, bukankah itu persis yang diinginkan Jiang Hao? Kalau kita nggak ngapa-ngapain, Jiang Hao malah makin curiga. Kita cukup acting aja, nggak perlu benar-benar ngapa-ngapain. Pak Lu, kamu nggak banget deh. Urusanmu nanti dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Ayo. Kenapa sih si bajingan Zhang Hao ngejar-ngejar kita? Kalau kamu nggak bilang, aku juga tahu kok. Mereka mau pakai kamu buat sesajen, kan? Kamu sudah tahu masalah Zhao Hao yang mandul. Aku sudah ikut dia bertahun-tahun, tapi belum pernah punya anak. Beberapa waktu lalu aku periksa ke rumah sakit. Laporan menunjukkan tubuhku tidak ada masalah. Kalau begitu, berarti dia yang mandul. Ya, tidak ada masalah. Sepertinya kamu belum tahu tujuan dia minta kamu jadi donor sperma. Dia takut kamu curiga. Takut aku curiga. Itu bukan tujuan sebenarnya. Dia cuma ingin berhasil donor sperma dan bikin aku hamil. Lalu dia bisa bilang ke selingkuhannya bahwa tubuhnya sehat. Dengan begitu, mereka bisa bersama tanpa rasa bersalah. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Ternyata begitu. Pak Liu, kalau kamu kejam saja, tentu aku kejam. Kalau begitu kamu mau balas dendam bagaimana? Tapi bagaimana caranya balas dendam? Kamu bisa balas dendam di sini. Maksudmu di sini? Bukannya Pak Zhang mau minta donor sperma. Kamu manfaatkan saja rencananya. Kalau sudah hamil, kamu bilang ke anak itu bahwa anak itu bukan anaknya. Terus anak siapa? Anakku? Masa bukan? Masih mau memanfaatkan rencana? Kupikir kamu cuma mau mendekatiku. Pak Liu, kamu gak mikir itu bakal buat Pak Zhang malu. Nggak boleh. Itu terlalu mudah buat kamu. Gak nyangka Pak Liu benci aku banget. Oke. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Gak nyangka Bos Liu susah banget diatur. Sepertinya malam ini gak jadi deh. Tunggu sebentar. Bos Liu, masih ada yang mau disampaikan. Siapa bilang aku benci kamu? Kalau begitu ini balas dendamnya. Tiba-tiba aku merasa ini sudah cukup. Gak nyangka kamu anak muda cukup hebat juga. Gimana? Puaskan. Benci banget sama dia. Energinya gak ada habisnya. Kalau ganti Zhang Hao, mungkin udah ngeluarin busa dari mulut. Coba sekali lagi. Kamu memang hebat ya. Nah, kamu keluar dulu. Hubungi Zhang Hao. Lama banget gak pergi. Nanti kita harus traktir dia juga. Waktunya juga sudah malam. Aku tanya dulu ya. Jangan sampai kamu kebanyakan omong. Aku sekarang gak mau dia tahu. Tenang, aku gak sebodoh itu kok. Kalau tahu Xiaowu sehebat ini,
buat apa aku kerja sama Zhao Hao? Bertahun-tahun gak sebanding sama sekali Xiao Wu. Kok lama banget sih? Urusannya gimana? Berhasil? Istrimu gak curiga kan? Tenang, aku gak bilang sepatah kata pun. Istrimu pasti gak sadar. Kalau gitu, dia masih diikat. Baru saja lupa ikat lagi. Lepasin aja dia. Lepas apa sih? Santai aja. Aku baru lepasin dia setelah semuanya selesai. Aku gak akan ketahuan kok. Dihubungin selama-lama gitu. Dia gak mulai curiga ya? Sudahlah. Kamu juga udah capek hari ini. Kamu pulang dulu aja. Aku masuk dulu. Lihat-lihat kamu. Gimana nih? Sayang. Kali ini aku mengecewakan kamu ya. Gak heran dulu bilang pasti puas. Ternyata buat Xiao Hu ya. Tentu tidak. Hari ini aku puas banget. Beneran? Pasti benar. Aku belum pernah sebahagia ini. Xioha, bocah bau itu, malah bikin istriku nyaman banget. Sayang, kamu makan obat apa sih? Kok kali ini jadi tahan lama banget? Terus rasanya kayak tambah gede juga ya? Sialan, kamu maksudnya aku kecil ya? Bukannya aku selalu kayak gini. Mana ada? Kamu sebelumnya tiap kali gak sampai 3 menit udah lemes. Tapi kali ini, bertahan berjam-jam dan tetap kuat. Benar-benar puas banget. Ini. Mungkin karena aku belakangan ini merawat badan dengan baik, makanya jadi lebih kuat. Sebelumnya kita sering begini, gak pernah senikmat ini. Aku sampai hampir curiga ini bukan kamu. Sialan, apa aku sebegitu payahnya? Ada-ada aja, gak mungkin bukan aku. Aku kira kamu kali ini bakal cepat selesai. Tapi gak nyangka kamu tahan lama banget. Kamu sekarang pasti senang banget. Tapi, mending kamu mandi dulu. Aku lihat kamu udah kayak mabuk nikmat, mulai bingung, mulai ngantuk juga. Oke deh, aku mandi dulu ya. Sialan, aku udah melayani kamu berkali-kali, tapi kamu gak pernah puji sekalipun. Tapi sialnya Xioha sekali dia sama kamu. Kamu bilang dia luar biasa. Sialan, bikin aku kesel banget. Yang penting aku gak boleh bilang, kalau sampai ketahuan, bisa berabe. Bener-bener malu banget deh. Gak bisa. Aku harus cari tempat buat cerita. Mau kemana? Aku mau keluar sebentar, ada urusan di kantor. Urusan kantor. Jangan-jangan kamu mau ketemu simpanannya. Siapa suruh kamu pagi-pagi gini? Apa mungkin ke sekolah? Kok malah di sini? Sang, si bos kena masalah ginjal sampai mandul, ya? Kamu kok datang? MA, aku nggak boleh datang ya. Kasih aku masuk, Pak Zhang. Ada yang ingin Anda bicarakan. Sudah beberapa hari kita tidak bertemu. Anda semakin cantik saja. Pak Zhang, jika tidak ada yang penting, saya mau ke kantor dulu. Kalau bukan karena uang receh itu, aku nggak bakal ngurusi kamu yang gampang berubah ini. Hei Bos Hang, Bos Chang. Ada masalah, bos sayang? Kamu kenapa? Bos Chang, aku ada urusan hari ini. Kalau nggak, hari ini kita nggak jadi aja. Ada urusan yang lebih penting dari aku. Aku kemarin belum selesai kerja. Kerjanya nggak usah dulu. Sekarang tugas kamu cuma ngurus aku dengan baik. Aman-aman aja. Bos Chang, hari ini saya benar-benar nggak sanggup. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Apa kamu punya orang lain di luar? Bukan. Kalau bukan, ini kamu ngapain? Apa aku nggak bisa memenuhi kamu? Kamu malah berani bilang begitu. Kalau kamu bisa tahan sepertiga dari tiger kecil aja, aku juga nggak bakal diperlakukan kayak gini. Bos Chang, saya hari ini memang ada kondisi khusus. Kondisi khusus apa? Hari ini saya lagi menstruasi. Oh, jadi begitu ya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sialan, hari ini apa ada setan? Mau santai aja ribet banget urusannya. Kalau nggak ada apa-apa, Pak Yo, saya pamit dulu. Tunggu dulu. Pak Yo, masih ada apa? Kalau bawahnya nggak bisa. Kalau yang atas pasti bisa, kan? Yang atas pasti bisa, kan? Iya, kan terakhir juga. Cepat jongkok, lihat aku, santai aja. Ini kamu ngapain sih? Saya sariawan mulut. Sariawan mulut apaan sih? Iya, Mencari alasan? Ya, buka mulut, aku lihat dulu. Bos Chang, pokoknya hari ini saya nggak bisa. Sialan. Kamu juga meremehkan aku? Ya, nggak. Bos Sang, ngomong jujur sama saya.
Apa kamu merasa saya nggak tahan lama? Nggak bisa memuaskan kamu? Saya benar-benar nggak, kok. Aku sudah keluarkan banyak uang buat kamu. Semua itu buat bikin aku senang. Tapi kamu ngomong ini nggak bisa. Itu nggak bisa. Sebenarnya kamu pengen apa sih? Bos Chang, saya hari ini badan nggak enak. Boleh saya istirahat 2 hari? Di rumah dipandang rendah sama Liu Qingsui sudah cukup. Tapi Su Jiao, bajingan itu, juga nggak suka sama saya. Sialan, bikin aku marah banget. Benar-benar sial. Bajingan itu pantas nggak punya keturunan. Hei, Su Xiaohu, sekarang ke rumah aku, ya? Apa? Sekarang ke rumah kamu. Iya, aku mau balas dendam ke Zhang Hao. Kamu sudah ada rencana. Nggak usah tanya banyak, cepat datang saja, oke? Kamu ada cara. Fang Hao kok bisa ada di sini? Kita cuma jalan-jalan di sini. Maksud kamu apa? Bukannya dia suruh kamu tidur sama istrinya. Ya udah, kamu main sama selingkuhannya di sini. Biar dia benar-benar kena topi hijau. Kamu berani banget? Ya, nggak takut Zhang Hao tahu. Aku nggak peduli. Aku mau balas dendam di sini. Di sini terlalu berbahaya. Nggak bisa. Kamu dulu kan cukup hebat. Mulai dari hari ini saja. Mulai dari hari ini saja. Nice, siapa yang bikin kamu marah? Aku nggak peduli lagi. Kamu yang mulai duluan. Zhang Hao, kamu berani banget hina aku seperti itu. Jangan salahkan aku kalau aku sama pria lain. Ini baru permulaan. Gak nyangka kamu secantik ini. Nggak kelihatan? Ya, kamu liarnya parah. Mau urusan apa sama kamu? Aku agak capek. Saatnya tidur, ya. Aduh, bego banget. Zhang Hao, dua wanita ini gila banget. Dari kemarin sampai sekarang gak kasih aku istirahat. Iya, Xiaohu, Zhang Hao kemarin cari kamu buat apa? Kenapa dia marah banget waktu lihat aku? Oh, itu aku pasti tahu jawabannya. Yo Hao minta aku pinjam benih. Lalu aku ikutin permintaannya. Tidur sama bos Liu sekali. Kayaknya dia menyesal deh. Aku ngerti. Lihat dia itu bukan menyesal, tapi malu-malu. Aku percaya itu. Kamu sok apa sih? Kamu sehebat itu. Zhang Hao yang lemah itu mana bisa dibandingin sama kamu? Pasti dia kena trauma batin. Tapi kamu juga benar kok. Zhang Hao yang durhaka itu memang pantas diperlakukan begitu. Makasih. Kalau udah sampai sejauh ini, kamu mau melangkah lebih jauh nggak? Melangkah lebih jauh. Maksud kamu? Aku ngomong terus terang aja ya. Kamu mau kaya nggak? Mau minta maaf gimana? Tentu saja kita kerja bareng buat ngirim Zhang Hao ke penjara. Biar duit dia jadi milik kita. Zhang Hao gak pernah berbuat salah sama aku. Kita ngelakuin ini. Apa gak terlalu nyakitin dia? Su Xiaohu, kamu udah tidur sama istri dia. Kamu kira dia bakal ngelupain kamu? Apa gak terlalu nyakitin dia? Su Xiaohu, ya, Su Xiaohu. Kamu sampai tidur sama istri dia. Kamu kira dia bakal biarin kamu begitu saja? Itu dia yang nyari aku duluan. Kamu kira kamu baik sama dia. Dia juga bakal baik sama kamu. Sejak kamu setuju bantu dia urusin urusan itu sudah jalan buntu buat kamu. Jalan buntu? Zhang Hao, apa dia sampai mau habisin aku sampai tuntas? Menurut Zhang Hao, kamu cuma pion aja. Apalagi kamu juga tidur sama Liu Qiansui. Dengan karakter Zhang Hao yang sempit hati, dia pasti nggak bakal maafin kamu. Zhang Hao gak pernah berbuat buruk padaku. Aku gak bisa cuma gara-gara kata kamu. Langsung ngelakuin sesuatu sama dia. Toh, kalau gak ada dia, aku cuma satpam kecil. Kamu ini cukup setia. Sayang kamu salah pilih orang. Dengerin ini dulu. Setelah denger ini, kamu bakal tahu sebenarnya bagaimana Zhang Hao memperlakukanmu di belakang. Kamu serius pikir aku bakal kasih dia 1 juta? HM. Aku cuma manfaatin dia. Biar dia rekam aku yang emosi. Begitu dapat buktinya, aku bakal masukin dia ke penjara.
Ini benar suara Zhang Hao. Suara ini kamu dapat dari mana? Aku sudah lama sama dia. Pasti ada cara dapetin rekaman ini. Sekarang kamu percayakan. Zhang Hao itu bajingan. Padahal dia yang cari aku duluan. Sekarang malah nyalahin aku. Terus kamu sekarang mau ngapain? Mau balas dendam sendiri? Atau pilih kerja sama aku? Tentu kerjasama. Kamu orang terdekat Zhang Hao. Pasti paling berpeluang menjatuhkannya. Keputusan yang cerdas. Kerjasama yang menyenangkan. Jadi, rencanamu apa? Yohang orangnya hati-hati. Aku belum mikir cara buat ngelawan dia. Nanti kalau sudah ada, aku kabarin kamu. Oke. Kalau sudah ada, langsung telepon aku. Zhang Hao, kalau kamu tega, jangan salahin aku yang kejam. Kalau kamu perlakukan aku kayak gitu, jangan salahin aku sama istrimu nanti. Ini Xia Cai. Iya, aku Xiao Hu. Xiao Hu. Xia Cai. Xiao, tengah malam gini, mau mati ya? Kalau dia tahu gimana? Kang Hao kan sudah tidur, bangun pagi nggak mikir dulu ya? Sakit, sakit, ya sudahlah. Ya udah sana. Sayang. Sayang, sayang. Aku di sini, aku di sini. Kamu lanjut tidur aja. Jangan. Kamu pergi dulu aja. Kalau Zhao Hong tahu gimana? Justru itu yang bikin seru. Aku pengen ada di samping dia, garuk-garuk biar dia geli. Nggak boleh, terlalu berbahaya. Kamu mau apa? Aku kabulkan, saudaraku. Ayo kita keluar. Ayo jalan sana. Udah nggak tahannya, saudaraku. Jangan tunggu dia lagi. Kamu bilang tadi itu kamu ya? Kalau enggak, ayo kita coba lagi di depan Zhang Hao. Kamu nakal banget. Banyak mikirin hal beginian aja. Saudaraku, Zhang Hao itu anak durhaka. Nggak setia. Dia bukan orang bodoh yang mau dipermalukan begitu saja. Sayang, aku benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu. Aku tahu Xiao Hu melakukan ini untuk aku. Tapi kalau Zhang Hao sampai tahu, kita berdua bakal hancur. Jadi kamu bilang gimana? Kita harus gimana dong? Sayang, kamu benar-benar baik hati. Zhang Hao itu emang buta, ya? Nanti jangan sebut-nyebut dia lagi. Dia kok bisa datang? Kakak Hou datang. Sayang. Kenapa kamu belum tidur, sendirian di sini? Aku nggak bisa tidur. Aku keluar duduk-duduk aja. Tunggu dulu. Apakah ada orang lain di sini? Kamu memang curiga sama aku seperti ini, ya? Kalau memang nggak ada orang lain di sini, kenapa kamu bisa seperti ini? Aku. Di dalam rumah ini panas banget. Aku keluar cari udara segar. Apa salahnya? Lagi pula kamu memang niat banget nyari bukti aku selingkuh. Kalau benar ada pria lain di sini, pasti kamu senang banget, kan? Jangan gampang percaya gosip orang. Aku mana mungkin jadi orang seperti itu. Sudahlah, sudahlah. Maaf, maaf, maaf. Aku seharusnya gak sembarangan curiga sama kamu. Yang penting kamu tahu aja, kalau sampai ada kali kedua, aku gak bakal peduli lagi sama urusan kamu. Sudahlah, sudahlah. Tenang saja. Aku gak akan curiga lagi sama kamu. Bukan salahku. Kan, sayang? Kita kayaknya udah lama banget gak saling. Tapi kan kemarin kita baru aja, kan? Dan kamu kemarin hebat banget. Duh, kemarin beneran. Saya masih aja kepikiran sampai sekarang. Kemarin, kasihan Xiao Hu itu, benar-benar terlalu murah. Sayang, cepetan sini. Kamu masih bengong apa sih? Aku pengen ngerasain lagi kayak kemarin. Xiao Hu, kita kan sama-sama laki-laki. Kenapa aku harus kalah sama kamu? Sekarang jadi begini deh, aku sendiri aja gak bisa sentuh istri aku. Begitu bergerak, beda langsung kelihatan. Sayang, aku udah siap. Cepetan mulai, ya. Sayang, mending gak usah deh. Kita istirahat aja lebih awal malam ini. Besok pagi masih harus kerja.
kan? Kamu beneran mau tidur? Padahal aku masih pengen olahraga lagi. Sayang. Tidur lebih awal, ya, biar sehat. Kamu juga jangan begadang. Setelah olahraga, cepetan tidur, ya. Mbak, Mas Hao gak mau temani kamu olahraga. Aku temani kamu, dong. Dia bukan gak mau, loh. Dia emang gak berani. Itu aja, orang yang merasa bersalah itu kayak gitu. Aduh, Mas Hao juga ya. Masih muda, tubuhnya udah lemes, sayang aja yang jadi korban. Aku sih gak ngerasa jadi korban. Ikut dia itu yang susah. Itu kamu, kan? Ini udah jam berapa, sih? Kok belum pulang tidur juga? Suara apa itu? Malam-malam begini. Kingsway demi jaga badan. Harusnya gak olahraga sekeras ini, kan? Sampai dari kamar aja kedengeran. Sayang lagi olahraga, ya, jaga kesehatan, ya, jangan sampai capek banget, aku tidur duluan, ya, sayang, aku cinta kamu. Olahraga juga jaga kesehatan, jangan sampai capek banget, aku tidur duluan, cinta kamu. Ahu, kamu bilang kenapa tiap kali gini juga gak beres-beres amat? Gimana kalau aku carikan pacar buat kamu? Pacar buat aku, Mbak Ipar. Kamu mau cariin pacar buat aku, ya? Hah? Aku cuma asal ngomong doang. Kamu serius? Sih, Duh, apa aku kayak orang gitu? itu baru benar. Aku kira kalian laki-laki semua sama aja. Tapi yang tadi aku bilang juga gak sepenuhnya bercanda. Besok tolong jemput seseorang, ya. Jemput siapa? Teman dekat aku, Xiawan King. Dia, pejabat tinggi yang baru balik dari studi luar negeri. Cantik, pintar, dan berbakat. Paling cocok memimpin kalian anak muda. Mbak, kamu punya teman cewek, ya? Kamu tertarik? Gak? Gak, aku cuma peduli sama status kamu. Kalau Zhang Hao tahu, pasti dia mikir-mikir lagi. Tentu dia punya niat. Makanya aku suruh kamu jemput dia. Tenang saja, kakak ipar. Aku pasti pegang prinsip. Tidak tergoda oleh wanita cantik. Supaya kamu gak kebawa rayuan sahabatku. Malam ini aku akan kerja keras untuk kamu. Sudah saatnya jemput kakak ipar dan kejar kebahagiaan. Lihat dulu apa yang ditulis di diari hari ini. Hari ini kakak ipar mengumumkan kabar buruk. Perusahaan resmi bangkrut. Ternyata karena sahabat kakak ipar itu seorang pulang dari luar negeri, pelaku penipuan keuangan. Dia memanfaatkan kepercayaan kakak ipar, lalu menipu semua aset perusahaan. Aduh, waspada siang malam saja, yang berbahaya justru dari dalam. 10 Agustus 2023. Perusahaan bangkrut apa? Jadi, sahabat kakak ipar itu ternyata penipu. Nggak bisa. Aku gak bisa jadi supervisor. Aku harus menjauhkan kakak ipar dari dia. Sawas DKA, apakah Anda Miss Shalji? Benar, aku dari bos Liu yang disuruh jemput kamu. Kok kamu yang bau keringat begini yang disuruh jemput aku? Itu perintah bos Liu. Silakan naik mobil. Silakan masuk mobil. Aku juga. Nah, begini baru pas. Handphone, kasih ke saya. Aku kasih kamu. Aku ada handphone sendiri. Kalau dapet tip, ya ambil saja. Uang segini aku masih sanggup. Aku sama Liu lo itu teman. Kamu malah nodai niat baik. Uangnya mending aku tarik kembali. Lihat penampilanmu juga nggak kayak orang kaya. Kenapa Jin Sui bisa berteman sama kamu? Aku benar-benar gak nyangka, bos Liu kok bisa berteman sama orang sepertimu. Sudah, cukup. Aku lihat kamu jangan sok suci lagi. Tadi kamu kan terus-terusan melihatin aku.
Mau coba tebak nggak? Kamu ngapain? Ya ampun, nggak nyangka. Teman deket Bos Liu ternyata karakternya terbuka banget. Kamu malah nyelonong motret aku. Hapus semua itu. Kamu gak mau aku bebas? Oke deh. Nanti ya, aku bakal suruh King Siu pecat sopirmu itu. Pingber, lama nggak ketemu. King Sue, lama nggak jumpa. Makin cantik saja. Nggak lah, udah bertahun-tahun. Aku sudah tua. Jangan bilang begitu. Lihat wajahmu glowing. Itu pasti jasa Alipay. Iya kan? Kok diam aja. Cepat duduk. Cepat. King Sue, aku lihat kamu dan Zhang Hao bisnisnya makin besar. Sekarang bahkan sudah bisa hire sopir. Xiao Wu bukan sopir, dia pegawai perusahaan kami. Aku lihat dia rajin dan bisa diandalkan. Makanya aku sengaja suruh dia jemput kamu. Aku cuma pegawai biasa. Kok bisa? Wanting begitu. King Sue, kalau dia cuma pegawai biasa di perusahaanmu. King Sue, kamu bisa nggak pecat dia? Aku nggak mau lihat dia lagi. Suamiku. Kamu cuma pegawai kecil di perusahaan King Sue. Kalau aku suruh King Sue pecat kamu, ada masalah apa? Apalagi kamu sudah lama kenal dengan King Sue. Xiao Hu itu pegawai penting di perusahaan kami. Zhang Hao sangat menghargainya. Aku nggak mungkin pecat dia. King Sue, Nona King, tadi di mobil. Kamu suruh aku pegang. Aku nggak sengaja pegang kamu. Maaf banget. Kalau kejadian lagi nanti, tenang. Aku pasti nggak akan mengecewakan kamu. Wanting, tadi kamu benar-benar sengaja suruh Xiao Hu pergi ke kamar mandi ya? Soal ini jangan terlalu dipikirin. Dia sahabatku. Orangnya sebenarnya nggak jelek. Baiklah, Bos Liu, tenang saja. Di sini nggak ada siapa-siapa. Kamu panggil aku Bos Liu. Saudari ipar, urusan kita nanti malam saja, secara pribadi. Aku sudah bilang. King Sue. Begini, King Sue. Aku kali ini balik, mau bangun bisnis bareng saudari. Kamu ada ide? Aku punya kesempatan investasi. Kalau kamu tangkap kesempatan ini, harta kamu dan Zhang Hao pasti bisa 2 kali lipat. Skala perusahaan bisa naik 1 tingkat tanpa masalah. Kalau memang ada rezeki nomplok seperti itu, pegang kendali lebih besar. Kok kamu lagi? Mau ngapain kamu? Kamu kan sopir. Kamu bisa paham soal investasi finansial gak? Wah. Minum obat baratmu itu. Kalau orang lain ngomong kamu gak ngerti. Kak King, urusan bisnis kita. Jangan sampai orang yang gak ada hubungannya ikut campur. Gak apa-apa. Lan King, Xiao Wu itu karyawan perusahaan kita. Beli barang mewakili juga gak masalah. Kalau memang ada keuntungan. Hari ini juga aku cabut. Belum tentu juga. Apa mungkin ada orang yang berani ngelakuin hal kotor, ngerugin tempat sendiri? Udah deh, kamu jangan ribut terus. Oke, kamu dulu aja bilang peluang investasinya gimana. Begini, aku punya mitra di perusahaan luar negeri. Aku bisa awasi dia terus. Jangan sampai istri aku nipu aku soal uang. Proyeknya, begitu saja. Bing Sue, kamu kira bisa ambil berapa uang dari perusahaan? Ditambah uang tunai yang aku pegang dan sebagian dari perusahaan. Kurang lebih sekitar 100 juta. 100 juta. Mantap banget. Kalau 100 juta itu kita investasikan semua. Aku jamin bisa balik jadi 1 miliar. Ada apa? King Sue, kita sudah kenal lama banget kan? Kamu masih yakin? Tapi, jangan bilang tapi lagi. Ini kesempatan yang aku dapat dari jaringan yang aku bangun selama beberapa tahun di luar negeri. Baru bisa aku dapatkan sekarang. Orang lain pengen kesempatan ini malah nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau gitu aku jamin pakai reputasiku. Oke, soalnya ini urusan besar, aku harus pergi. Kamu ketawa apa? Aku cuma mikir. Kalau lihat sifatmu, masa cuma nilai 1 miliar? Bodoh, kamu meragukan aku. Kalian lanjut dulu ya, aku keluar dulu. Ada telepon. Halo.
Aku tahu, kamu tadi marah sama aku, jadi cari-cari masalah di depan Kingsway. Kalau aku kasih kamu sesuatu yang menguntungkan, bisakah kita lupakan kejadian tadi? Hang. Apa untungnya? Aku sudah tahu. Kalian laki-laki memang cuma mikirin itu doang. Kalau aku bisa naikin level kamu sedikit. Bisa nggak kamu berhenti melawan aku? Melawan. Aku selalu nggak tahan sama wanita cantik, apalagi melawan. Bete, tadi kamu ngomong seenaknya. Sekarang malah puji aku cantik. Sekarang aku kasih kamu sedikit manis dulu. Kalau tujuanku tercapai, lihat aku tendang fans bau itu. Untungannya cuma ini. Kalau nggak mau, ya rugi. Kalau dapat gratisan, kenapa nggak? Nanti kalau aku puas baru ngomong lagi. Oke, kamu sudah dapat untungnya. Tapi janji aku, kamu harus tunaikannya. Ini untungnya cuma segini. Jangan sampai kamu makin serakah. Mau apa lagi kamu? Kamu sebut ini untung. Aku malah pengen kasih lebih. Kamu ini orang tanpa malu. Kenapa di sekitar Jinjin ada orang seburuk kamu? Berani kamu pukul aku? Aku ini mukul preman bau busuk sepertimu. Kamu maunya aku yang rugi malah bilang aku yang salah. Aku rugi sama kamu. Jelas kamu yang duluan nyamperin aku. Aku bilang kamu rugi, ya kamu rugi. Tamparanku ini masih ringan. Kalau di luar negeri, satu kalimat dari aku bisa bikin kamu masuk penjara. Kamu perempuan gak masuk akal. Aku nggak masuk akal. Kamu preman bau kotor ngerti apa? Aku ini lulusan luar negeri. Pertama, kamu berani sentuh jariku saja. Kamu sudah pasang lilin sembahyang. Lulusan luar negeri apaan sih? Cuma pergi ke luar negeri buat gaya-gayaan doang. Gak ada ambisi. Ngerti apa kamu? Kamu juga nggak tahu kamu bermusuhan sama dia karena apa? Oke deh. Kita memang beda dunia. Kalau begitu hari ini aku tunjukkan hebatnya aku. Tunggu. Kalau kamu nggak datang, aku teriak, ya. Teriak saja. Cuma kita berdua. Teriak apa? Teriak Bos Liu. Kamu kira dia bisa tahan aku? Sial. Seharusnya aku nggak usah ganggu dia. Sekarang malah kena batunya sendiri. Oke. Jangan teriak. Kalau aku traktir, kamu nggak bakal selesai. Lepaskan aku. Kamu bilang aku rugi sama kamu kan? Hari ini aku kasih kamu tahu apa artinya rugi. Cantik? Oke. Pria mana yang bisa tahan? Su Xiaohu, kalau kamu berani ngapa-ngapain aku nggak bakal maafin kamu. Hari ini, ya. Ini cuma buat ngasih pelajaran buat kamu. Kalau lain kali kamu masih kayak gini, aku nggak bakal cuma berhenti sampai sini. Xiao Kuo, tadi aku terlalu emosional. Jangan dipikirin, ya. Kamu ini benar-benar bikin masalah. Sebenarnya aku udah mikir-mikir lagi. Kamu juga lumayan ganteng. Aku juga nggak rugi. Kita lanjut juga nggak masalah. Aku coba dulu baru tahu. Xiaohu, kamu ngapain? Lepasin aku. Ayo pergi. Mbak, dengerin aku jelasin ya. Jelasin apa? Pas Jiswe nggak ada, kamu malah mau pelecehan aku. Aku bacok kamu. Brengsek kamu. Kamu udah tampar aku 3 kali. Kalau aku tampar kamu, kenapa? Aku tampar kamu demi kebaikan Jiswe. Siapa yang tahu kamu itu bajingan berdasi? Gimana bisa dapetin kepercayaan Jiswe? Aku. Mau apa? Kamu pengen pukul aku? Ayo, pukul aku di sini. Coba pukul aku di depan Kingsway. Udah pelecehan aku, kamu malah mau pukul aku. Aku pengen lihat gimana Kingsway bisa halangin kamu. Aku. Sudah cukup. Sebelum itu, cari tahu dulu fakta aslinya. Kingsway, gimana kamu bisa lindungin dia? Tadi pas kamu nggak ada, dia bukan cuma maksa nyuci baju, tapi juga menciummu paksa. Kalau kamu pulang lebih telat sedikit, bisa jadi dia sudah memotong aku. Sudahlah, Wan King, aku ganteng begini, kamu juga nggak rugi kok. Gimana bisa kamu kayak gitu sih? Dia, preman bau itu, kok bisa bikin aku takut? Kenapa aku jadi merasa jijik ya? Aku tahu sifat Xiaohu. Ani pasti yang salah paham. Gini aja ya, hari ini aku yang jadi bos. Aku buat Xiaohu tanggung jawab sama kamu. Kalian berdua langsung pacaran aja deh.
Aku rela jadi kuda kerja buat Pak Liu seumur hidup, daripada sama dia. Mendingan jomblo. Aku nggak akan pernah sama preman bau kayak dia. Udahlah, kalian berdua, mendingan diam dikit. Masalah ini sudahlah ya. King Sui, soal investasi itu nggak buru-buru. Kamu baru pulang hari ini. Kita dulu sambut kamu, cuci debu perjalanan. Menyambut dan cuci debu itu ribet banget. Nggak perlu. Deh, gimana bisa gitu? Sesuai tradisi, kita berdua sudah lama nggak ketemu, harus minum bareng. Kalau ada apa-apa nanti malam kita ngobrol. Baiklah, kalau begitu, Xiaohu, belikan kita minuman. Hari ini kita bertiga, nggak mabuk nggak pulang. Nak, kamu sudah pulang. Kok kamu beli minuman sebanyak ini? Ya buat bikin dia mabuk. Bikin kamu mabuk. Buat apa bikin dia mabuk? Dia di sini cuma bikin ribet. Kalau dia mabuk, belum sempat lihat dunia lagi. Bete deh. Kamu kok cuma ngomongin hal gitu terus? Aku mikirnya nggak karuan. Bete, tunggu sebentar. Kita berdua bikin dia mabuk bareng. Jangan paksa aku. Mau nipu uang kakak ipar. Lihat aku langsung bikin kamu mabuk. Dengan gaya kamu yang sok, hari ini aku harus bikin kamu mabuk. Ayo kita rayakan. Wanting pulang ke tanah air. Cheers. Lauhu, kenapa kamu nggak ikut bersulang? Baik, cheers. Cheers. Ayo cheers. Fan King, kamu ada rencana apa setelah pulang kali ini? Nanti kita bahas setelah minum selesai. Bukankah ayah mau nipu uang kakak ipar habis-habisan? Nak, kamu baik-baik saja kan? Nggak apa-apa. Aku bersulang buatmu. Maaf tadi agak canggung. Aku juga nggak nyangka King Sui begitu menghargaimu. Yuk, lupakan yang lalu. Ayo minum. Mati deh. Kok bisa bikin kakak ipar mabuk? Zhang Zixin. Hang. Dia marah. Antar aku ke kamar. Siapa itu? Siapa? Su Xiaowu. Antar King Shui ke kamar. Bawa aja. Oh iya, aku peringatkan. Jangan sampai kamu berbuat jahat sama King Shui. Hati-hati ya. Padahal kita berdua yang bikin Siang Yuan mabuk. Kok tenggorokanmu masih bengkak? Kamu nggak bikin aku mabuk. Kamu kaget kan? Nggak ada yang bilang ya. Kemampuan minumku nggak ada tandingannya. Kamu mabuk atau nggak penting. Itu nggak pengaruh ke situasi sekarang. Sebaliknya, kamu nggak bikin aku mabuk. Kamu juga kaget. Bukan cuma nggak bikin aku mabuk, tapi juga bikin Pak Liu mabuk. Kalau begitu, tujuanmu malah jadi makin nggak bisa tercapai. Maksudmu apa? Kamu ngomong apa sih? Maksudku nggak penting. Yang penting kamu mau ngapain. Tentu aku balik ke negara buat ketemu Jin Sui. Soalnya kita ini kan teman baik bertahun-tahun. Udah jangan pura-pura. Aku tahu kamu nggak sependapat soal ini. Sebenarnya kamu mau nipu dia buat ngambil semua uangnya, kan? Dengar dari siapa? Gak mungkin. Soal ini gak mungkin ada yang tahu. Gak mungkin ada yang tahu. Aku cuma coba-coba. Buat apa coba? Su Xiaohu, kamu nipu aku. Nipu kamu terus gimana? Kamu sama sekali bukan eksekutif hebat. Adil dong. Aku nggak asal ngomong. Kamu sama sekali gak punya bukti. Sekarang kan sudah ada. Su Xiaohu, kamu main licik ya? Main licik terus gimana? Kamu balik justru buat nipu uang bos Liu kan? Tapi kamu, sebagai manusia, mau gimana lagi? King Sui dan aku sudah bertahun-tahun punya hubungan. Bukan perkara gampang buat putus begitu saja. Kalau begitu aku akan bangunkan bos Liu sekarang. Biar dia dengar kamu. Kamu juga gak rugi apa-apa kok. Paling banter cuma kehilangan kepercayaan Pak Liu. Dengan pengaruh dia, itu sudah cukup buat bikin reputasimu hancur. Su Xiaoguo. Kenapa semuanya masih bisa dinegosiasikan? Ya, Menyesal. Seharusnya dari dulu. apapun yang kamu mau, aku bisa setujui. Tapi dengan syarat, kamu harus simpan semua ini rapat-rapat di hati. Bisa kok. Sesuai kata kamu. Tapi semuanya tergantung kamu gimana melakukannya. Kamu mau gimana? Aku mau gimana? Bukannya kamu bilang aku fitnah nyentuh dada kamu. Hari ini aku mau pegang puas-puas. Oke, aku setuju apa? Kamu bercanda? Ya, kamu ngelakuin hal itu cuma dapat uang tutup mulut segini doang. Jangan mendekat. Aku kesal, nih. Kenapa kamu marah? Kamu udah berhasil ngelakuin itu.
Kalau berani, daftar aja tuh yang aku lakuin. Oke, oke. Kamu kan meremehkan aku. Kamu juga sempat tampar aku beberapa kali. Kalau aku nggak balas, Aku bukan pria sejati. Lepasin aku. Cepat, lepasin aku. kalau nggak mau ketahuan, lebih baik kamu sembunyikan baik-baik. Kalau nggak, aku nggak tahu rekaman itu bakal tersebar ke siapa. Belum pernah coba kenikmatan cewek luar negeri juga. Lepasin aku. Hari ini aku mau buka selera. Xiaowu, kamu itu terlalu kasar. Deh, bisa bikin aku sakit. Aku belum memar, loh. Jangan terlalu kuat. Ya, aku nggak tahan. Loh, selain itu, bakal ketahuan sama orang yang nggak diinginkan. Kalau ketahuan, rahasiamu bakal bocor. Kamu juga pasti nggak mau rahasiamu ketahuan sama istri kakakmu. Xiaowu, sekarang kamu jadi milikku. Kamu pasti nggak akan mengkhianatiku. Boleh, tapi kamu harus bantu aku satu hal. Selama aku bisa, aku akan lakukan. Aku tertarik dengan proyek yang kamu bilang tadi. Aku mau kamu teruskan. Ini kesempatan buat menghancurkan Zhang Hao. Kalau bosmu mau tergoda, pasti bisa dapat 7.000. Xiaohu, kamu bercanda. Ya, kamu nggak tahu proyek itu jelek banget. Proyek itu palsu, tapi bosmu juga bukan orang baik. Kita bisa kerja sama buat menipunya. Beneran, beneran. Tapi kamu harus traktir aku. Hang, Oh, Pak Ye. Nggak nyangka, di seluruh Jiangcheng, masih ada orang sekarismatik Anda. Pak Lu, Anda bercanda. Bisa makan bareng Pak Lu adalah kehormatan saya. Hahaha, baiklah, Pak Ye. Semoga kita bisa sering kerja sama ke depan. Terima kasih atas apresiasi, Pak Lu. Saya yakin kerja sama kita akan sangat lancar. Kalau begitu demi kelancaran kerja sama kita. HMPH, biar kamu wanita suci dan setia. Kali ini jangan harap lolos dari genggamanku. Pak Li, Aku agak nggak enak badan. aku mau ke kamar mandi dulu. Ya, Obatnya akhirnya mulai bereaksi. Nanti kamu yang bakal minta aku bikin kamu puas. hahaha. Jangan bergerak, kamu kangen aku, kan? Segitunya, ya, apa dia kasih obat? Proyek ini cukup sulit buat membuat bos tergoda. Memang agak susah. Dengan karakter bos, mungkin gak semudah itu. Tapi percaya saja. Hei Su Xiaohu, tolong aku. Ada apa? Aku di ruang VIP 666 Hotel Yuntian. Cepat datang, tolong aku. Jangan panik dulu ya, aku segera ke sana. Bos Ye. Kenapa lama banget kamu di dalam? Aku baik-baik saja. Cuma agak nggak enak badan. Gak enak badan. Jangan-jangan, Mau sama cewek ya? Bos Ye. Jangan bersembunyi terus di dalam, keluar sana. Aku akan panggil pelayan buat bukain pintu kamu sekarang juga. Su Xiaohu, cepat datang ke sini. Keluar. Bos Ye. Apa kamu merasa badanmu agak panas ya? Coba aku cek sekali ya. Pegang telapak tangan kamu. Bos Ye. Aku sudah memberi kode sejak lama. Tapi kamu gak mau nangkep. Ya sudah, jangan salahkan aku pakai cara ini. Kamu memang gak tahu malu, gak tahu malu. Hari ini aku bakal tunjukin siapa yang lebih gak tahu malu. Hahaha. Tolong, Pergi sana, urusan aku gak ada hubungannya sama kamu. pergi. Bos Ye, kamu gak apa-apa kan? Ini aku, Xiaohu. Ini aku. Nak, kamu tahu aku siapa? Mau cari mati ya kamu? Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Nanti kalau aku lagi mood bagus, siapa tahu aku kasih kamu nikmat sedikit. Oh my.
Kamu tahu aku siapa? Berani kamu pukul aku? Percaya gak kalau aku sekarang suruh orang bunuh kamu? Percaya gak kalau aku langsung masukin kamu ke penjara? Pergi sana. Yo. Kamu tinggal di mana? Aku antar pulang ya. Halo. Sepertinya obatnya mulai bereaksi. Sekarang cuma bisa balik ke hotel. Hei hei, Pak Ye. Jangan begitu dong. Aku masih di mobil nih. Kalau aku gak pergi. Aku gak pergi, Pak Ye. Aku antar kamu ke sana. Ternyata reaksinya segede ini ya. Istirahat saja di sini dulu. Lapar banget. Apa mungkin lagi demamnya? Be happy. Kasih aku tugas buat ditempelin dong. Kasih sini. Tadi malam, bajingan itu pasti kasih obat kuat ke Pak Ye. Kamu yakin? Maaf, aku bukan sengaja. Gak apa-apa. Tadi malam juga harus terima kasih sama kamu. Kalau bukan karena kamu. Mungkin aku udah dicemari oleh binatang itu. Aku gak apa-apa kok. Jangan dipikirin. Tadi malam aku yang inisiatif. Kamu juga gak sanggup. Kemarin. Kamu kasih kesan yang bagus buat aku. Kalau dia udah nggak ada, aku masih butuh apa lagi? Aku baru aja mandi loh. Ini harus tanya. Nanti kita mandi bareng ya. Pak Ye sekarang udah jadi presiden grup Y. Kok masih turun tangan langsung ya? Aku juga nggak mau sih. Mungkin ada orang datang menemui dia, tapi aku nggak bisa nemenin. Pak Ye, aku tiba-tiba ada urusan minta tolong sama kamu. Ada apa? Aku punya proyek bagus. Kalau bisa negosiasi baik, bisa untung 1 miliar. Tapi syaratnya, kabar ini harus bocor ke manajer umum grup Sihai, Zhang Hao. Proyek sehebat ini kamu tega bocorin ke orang lain. Tenang, proyek ini palsu. Xiao Hu, maksudmu pakai proyek ini untuk nipu uang perusahaan Sihai? Zhang Hao itu orangnya nggak baik. Aku kerja buat dia, dia malah mau bunuh aku. Pas banget buat balas dendam. Bagus, kebetulan di grup kita ada mata-mata perusahaan Sihai. Nanti tinggal suruh Zhang Hao ngelakuin sesuatu aja. Serahkan ke aku. Sayang, sudah beberapa hari gak ketemu. Biarin deh, aku sekarang lagi gak mood. Nanti aku pulang dulu ya. Kenapa tiba-tiba gak mood lagi? Aku kan percaya sama kamu. Tapi itu gara-gara presiden grup Ye Shiki. Kenapa dia ngelakuin itu ke kamu? Hari ini aku ke kantornya buat urusan bisnis. Ketemu dia di lift. Dia malah suruh aku pergi. Katanya aku gak layak. Kamu juga jangan marah sama dia ya. Bagaimanapun juga dia adalah presiden sebuah grup besar. Waktu itu aku sudah bilang namamu. Tapi dia malah ikut memaki kamu juga. Dia bilang kamu cuma orang yang gak berguna. Dia benar-benar ngomong begitu. Iya, dia memang sombong banget. Dia sama sekali gak anggap Pak Zhang itu penting. Sial, perempuan itu berani banget nyebarin fitnah tentang aku di luar. Tenang aja, aku pasti bantu kamu bikin dia kapok. Pak U, sepertinya Ye Shiki itu nggak sesederhana yang kita kira. Tapi dia cuma presiden sebuah grup besar. Grup Wuhai kita juga nggak kalah sama grup Y miliknya. Dengar-dengar, akhir-akhir ini dia dapat proyek gede bernilai miliaran. Katanya proyek kamu ini. Proyek apa? Sepertinya proyek besar di luar negeri. Investasinya sampai miliaran. Makanya dia jadi sombong banget. Miliaran. Oke,
Aku paham sekarang. Aku pasti bantu kamu bersihin dia dengan baik. Hari ini aku lagi gak mood. Kapan-kapan saja ya. Oke deh. Aku ada hal mau ngobrol sama kamu. Gak nyangka ya. Yeshiki ini ternyata sangat berbakat. Kalau aku bisa merebutnya, pasti grup Wuhai kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Xiao Ye. Akhir-akhir ini ada kabar proyek apa dari kalian? Pak Zhang belum dengar ada proyek apa-apa. Kalau begitu, ada gerakan apa dari Yeshiki di perusahaan kalian? Belakangan ini, Pak Ye sering keluar untuk urusan pekerjaan, jarang muncul di kantor. Tapi hari ini dia sempat datang ke kantor, bahkan mampir ke bagian proyek kita. Xiao Ye. Cek dengan teliti apa yang Yeshiki kerjakan hari ini. Ini penting banget. Oke, saya langsung ke sana sekarang. Pak Zhang, baru saja saya menemukan. Di laci kantor Yeshiki ada sebuah kontrak. Kontrak kerja sama proyek dengan perusahaan luar negeri. Saya juga sudah lihat kontraknya. Keuntungannya minimal miliaran. Serius? Kamu yakin gak salah lihat? Pasti benar. Katanya Yeshiki belum sempat laporkan ini. Masih nunggu keputusan akhir dari pimpinan grup. Hahaha. Bagus. Kamu kerjakan ini dengan baik. Sekarang kamu dapatkan kontak pemimpin proyek luar negeri itu. Bawakan ke saya. Nanti kalau saya bisa merebut proyek ini, keuntungannya nggak akan luput buat kamu. Baik, Pak Zhang, langsung saya urus sekarang. Yeshiki ya. Kalau saya berhasil ambil proyek ini dari kamu, saya ingin lihat kamu masih bisa sombong gimana. Bisa jadi kamu malah harus demi hal ini menyerahkan diri ke saya. Xia Wanqing. Guru, barusan saya sudah ceritain semua yang kamu suruh ke Zhang Hao. Reaksi Zhang Hao gimana? Dia sangat serius dengan proyek ini. Sepertinya percaya. Kalau dia percaya, itu sudah bagus. Selama dia tergoda, semua jadi mudah. Nah, kali ini benar-benar bisa bikin dia buntung sampai habis harta. Tentu saja. Nanti kamu juga nggak perlu lagi takut sama Zhang Heng. Kalau berhasil, saya juga bakal bagi uang ke kamu. Cukup buat hidup tenang. Berapapun yang kamu bagi, aku nggak peduli. Asal bisa di samping kamu. Aku sudah sangat puas. Dasar pelacur kecil. Pak Zhang, saya dan Yeshiki dari grup Y itu ada sedikit hubungan. Kalau Anda minta saya serahkan proyek ini, sepertinya kurang tepat ya. Kalau Anda mau kasih proyek ini ke saya bisa kasih Anda 1 juta. Pak Zhang, kalau Anda ketahuan bos, saya mati deh. Tenang saja. Saya jamin, hanya kita berdua yang tahu soal ini. Saya tahu ini bikin Anda susah. Untuk tunjukkan keseriusan saya, setelah berhasil, saya kasih tambahan 5 juta secara pribadi. Serius? Iya, betul. Kita gadaikan semua aset grup. Semua dana cair juga dikumpulkan. Proyek lain dihentikan. Semua uang dimasukkan ke rekening luar negeri itu. Cepat. Ini. Urusan proyek ini sudah selesai. Sekarang bisa santai-santai sama si pelacur kecil itu. Santai-santai. Pasti dah Huang datang. Kamu sembunyi dulu. Jangan sampai dia tahu hubungan kita. Cariin aku bajuku. Zeshuo, jangan cari baju dulu, biar dia nggak curiga. Jiao. Kamu ngapain sih? Belum dengar aku udah pulang. Oh iya? Kamu berdua diam-diam ngambek ya? Beneran deh, aku muak sama kamu. Kalian berdua sungguh tak tahu malu. Ini sama sekali bukan urusanmu. Aku sama sekali nggak ada urusan. Aku udah ngasih makan kamu selama ini. Kamu bilang nggak ada hubungan. Percaya nggak? Aku bisa bunuh kamu. Kamu, keluar dari sini sekarang juga. Kalau nggak, aku laporin polisi sekarang juga. Oke, tunggu saja. Suatu saat nanti aku bakal bikin kamu menyesal.
Bukankah itu baju Xiaohu? Terakhir aku lihat dia pakai itu. Jadi, Xiaohu itu si cowok putih mulus itu ya? Kenapa dia suka sama aku? Gak bisa? Aku harus coba dulu. Xiaohu, keluar sini cepat. Mereka sudah pergi. Sebenarnya ketahuan dia juga nggak apa-apa. Aku sudah nggak mau sama dia. Kalau ingat sama dia, aku malah mual. Sang Hao, kali ini agak susah dapetin proyek ini. Tapi di sana sudah beres. Asal dia tanda tangan kontrak, dia bakal kehilangan segalanya. Orang busuk seperti itu memang pantas dapat akhir seperti ini. Terus. Ada apa? Su Xiaohu, sejak kapan kamu dekat sama Su Jiao? Apa jangan-jangan Su Xiaohu ini orang yang gak jujur? Gak bisa. Aku harus coba dulu dia. Rapikan sedikit. Aku pengen lihat dia mau main tipu apa. Xiaohu, kamu lagi sibuk. Hei, Pak Sang, aku gak ada apa-apa kok. Kalau gak sibuk, malam ini datang ke rumah aku ya? Iya. Oke, nanti aku datang. Aku yakin aku nggak bisa nangkap dia. Pak Sang, panggil aku malam-malam begini. Ada apa? Waktu itu minta tolong. Aku rasa kurang aman. Jadi tolong bantu aku sekali lagi. Pak Sang, ini agak gak enak juga ya. Sama seperti terakhir kali. Dia nggak akan tahu. Baiklah, kamu rawat dia dengan sepenuh hati. Kalau ada kesempatan bagus kayak gini, kamu pasti nggak nolak. Hari ini aku mau lihat, kamu sebenarnya lagi main apa sih? Halo, kakak ipar. Hari ini aku ada urusan kantor, jadi harus menemani Xiaohu sedikit. Kalau kamu capek, silakan istirahat dulu ya. Baiklah, aku duluan istirahat. Xiao Luo, nanti setelah kakak iparmu mandi, aku mulai siap-siap. Hari ini kamu harus tampil maksimal ya. Tenang saja, aku pasti melayani kakak ipar dengan baik. Sayang, aku mau istirahat dulu ya. Aku pergi siap-siap dulu. Tunggu kabar baik dari aku ya. Sayang. Parkiran kakak ipar sudah penuh. Kamu langsung masuk saja. Iya, baiklah. Oh, kamu tadi kemana? Orang lain sudah nggak sabar. Mau tidur nih. Kakak ipar, jangan pura-pura. Aku ini loh. Aku sudah tebak itu kamu. Kamu tahu dari mana? Zhang Hao tiba-tiba manggil kamu ke rumah. Apa mungkin ada kabar baik? Maksudnya apa? Apa mungkin kamu sudah tahu Xiaohu itu waktu lalu? Nggak benar. Kalau sudah tahu dari dulu, kamu nggak mungkin nggak marah. Hari ini kamu juga ikut perintah tidur sama dia. Aku berharap kakak ipar memang sukarela. Damai saja. Kalau Zhang Hao tahu soal mawar ini, lihat saja apa yang akan terjadi. HMPH, kalau dia tahu, terus, aku rasa, perasaan yang Zhang Hao kasih ke kamu pasti nggak sana aku. Pasti mati deh. Kalian ngapain? Sayang, bukan seperti yang kamu pikir. Sayang, kalau nggak gitu, kamu pasti sudah sama dia duluan. Kamu kira aku nggak tahu? Dan kamu juga. Xiaohua, ternyata kamu sudah lama sama istriku. Apa kamu merasa bersalah sama aku? Aku merasa bersalah sama kamu. Apa kamu merasa bersalah sama aku? Xiaohu, aku bayar gajimu. Aku juga yang suruh kamu tidur sama istriku. Di mana aku salah? Kamu lupa aku yang bikin kamu masuk penjara. Kamu tahu dari mana? Aku tahu dari mana. Bukan urusanmu. Oke, kalau kamu tahu juga, terus apa? Kalau kamu berani ganggu istriku yang sudah mati, aku akan buat kamu nggak bisa hidup di Jiangcheng. Tidur sama istrimu. Bukannya kamu mau tidur, kakak ipar. Bersama orang sepertimu itu benar-benar sia-sia. Pak Zhang Hao, apa Anda ini laki-laki? Berani buat
nggak berani tanggung. Bukankah kamu yang suruh dia tidur sama aku? Sekarang kamu teriak-teriak di sini buat apa? Kalian semua, para laki-laki dan perempuan sialan. Ada apa, sialan? Gue pengen lo mati, gue potong lo. Berani pegang gue. Lo hebat banget ya. Beneran? Su Xiaohu, lo bocah miskin. Kalau bukan karena gue nolongin lo dulu, lo gak bakal punya hak buat nyuci sepatu gue. Bro, sekarang gimana nih? Gak apa-apa, bikin dia pingsan aja dulu. Cari tali, ikat dia. Nanti kalau dia ngacak-ngacak lagi kan repot. Lo cepetan pergi aja. Kalau kebangun, dia pasti nyari masalah sama lo. Dia udah gak berdaya lagi. Tenang aja, nanti gue telepon lo. Sial. Gue bakal bunuh kalian berdua, pasangan bajingan. Kalau lo punya nyali, bunuh gue. Li Xiao. Dengerin gue baik-baik. Di mata gue, lo cuma semut kecil. Gue remuk, gue anggap cuma ngeremuk semut. Percaya gak? Cuma dengan satu telepon. Lo bisa hilang dari muka bumi ini. Wah, bos sang ngomong gede banget. Tapi sekarang yang terikat itu lo. Bukan gue. Kalau berani, lepasin gue, lepasin lo. Lo di depan gue cuma badut yang sok jagoan. Walau gue lepasin lo juga. Kamu juga orang yang gak berguna. Su Xiaohu. Kalian tahu nggak kalian sedang ngapain? Aku ini hartanya miliaran. Sedangkan kamu cuma orang biasa. Kalau aku balas dendam, aku bakal bikin kalian nyesel lahir ke dunia ini. Hahaha, bos Yo yang miliarder. Itu kemarin. Hari ini kamu cuma pecundang yang nggak tahu apa-apa. Maksudmu? Kontraknya kamu lupa. Kamu sudah tanda tangan. Uangnya juga sudah ditransfer. 18 miliar rupiah. Bos Zhang, jumlah yang besar. Sekarang kamu masih punya uang. Kalau cuma soal uang, kamu tahu sendiri. Aku juga nggak tahu. DJ ini aku yang rencanain. Dan uangnya sudah masuk ke rekeningku. Nggak mungkin. Ini benar-benar nggak mungkin. Baiklah, kalian malah berkumpul untuk menipu aku. Menipu kamu. Bukankah kamu sendiri yang datang minta kerjasama? Hahaha. Sayang, kamu hebat banget. Langsung saja bisa menguras habis uang si tua itu. Dapat ending seperti ini, ya, kamu memang pantas. Baiklah. Bagus banget, benar-benar jahat ya. Ah, Di mana Yeshiki? Aku benar-benar nggak percaya sama proyek itu. Di mana dia? apa urusannya Yeshiki? Bukankah kamu yang suruh orang mencuri kontrak dari kantornya Yeshiki? Benar kan? Kalau dipikir-pikir, kamu yang lebih rendah. Aku yang lebih rendah. Benar. Su Xiao. Kamu kira cuma dengan dapat uangku semuanya beres? Ya, Aku kasih tahu ya. Aku punya jaringan orang di sini. Cepat atau lambat, aku bakal bikin kamu mati tanpa kuburan. Jaringan itu butuh jaringan kamu. Maksudnya apa? Aku sudah kumpulkan semua bukti tentangmu, dan sudah serahkan ke polisi. Sepertinya sisa hidupmu bakal dihabiskan di penjara. selain itu kamu juga punya tumpukan hutang. Semoga jaringanmu di penjara ada gunanya. Aku salah. Aku salah? Aku minta maaf.